Bab 426, Keberadaan Si Xiao Fei. Terasure City, Taman Belakang Castellan Manor. Steward Tan An dan ahli alam Castellan Manor Saint, Li Feng, sedang bersantai di dalam pavilion batu, menikmati anggur di waktu luang. Aku ingin tahu apa hal penting pemimpin sekte yang dia butuhkan untuk melakukan perjalanan ke Peace Emperor World dan tidak dapat kembali dalam waktu singkat, Tan An berkata sambil jari-jarinya menyentuh cangkir anggur untuk bersulang. Li Feng juga mengangkat cangkir anggurnya. Dua cangkir berdenting dan kedua pria itu menengadah, meneguk anggur. Li Feng menggelengkan kepalanya, masalah pemimpin sekte bukanlah sesuatu yang bisa diasumsikan oleh budak seperti kita. Ada pemujaan dan penghormatan dalam suaranya. Kalau begitu biarkan Wang Xiaolong hidup beberapa tahun lagi dalam kesombongan, Tan An hanya berkata, lalu nadanya berubah, wanita itu, apakah dia benar-benar Si Xiao Fei? Benua angin salju putri kekaisaran Buddha terberkati. Li Feng mengangguk, seharusnya tidak salah. Si Xiao Fei itu adalah kecantikan nomor satu benua angin salju, benar-benar kecantikan yang menggugah hati orang. Cuan muda tidak bisa disalahkan karena jatuh cinta padanya. Tan An berkata, lupakan Cuan muda, bahkan aku merasa panas hanya dengan memikirkan wajahnya, senyum tipis dan setiap tindakan kecil itu begitu menggoda. Jika saya dapat berkultivasi ganda dengan wanita seperti itu untuk satu malam, saya bersedia melakukannya bahkan jika kultivasi saya menurun. Li Feng tertawa terbahak-bahak, baiklah, karena Tuan muda tertarik pada wanita itu, kita tidak boleh menipu diri kita sendiri. Tan An menganggukkan kepalanya, mengakui sebuah fakta. Tepat pada saat ini, harum dingin terdengar dari kehampaan. Suara itu datang terlalu tiba-tiba, membuat Tan An dan Li Feng khawatir. Siapa ini? Kedua pria itu melompat berdiri. Tan An dan Li Feng baru saja berdiri ketika seorang pemuda berambut hitam muncul, berjalan keluar dari kegelapan. Dengan setiap langkah yang diambil pemuda berambut hitam itu, energi merah gelap yang menyelimuti tubuhnya tampak semakin gelap. Aura pembunuh yang mengerikan dari pembantaian menjalin jaring di sekitar seluruh taman belakang rumah bangsawan. Sorot mata Tan An dan Li Feng menjadi bermartabat. Sungguh momentum yang kuat. Kekuatan pemuda ini pasti di atas keduanya. Tetap saja, keduanya menenangkan diri beberapa saat kemudian mengingat di mana mereka berada, Castellan Manor. Ini sangat menenangkan kedua pria itu. Teman ini, apa urusanmu masuk tanpa izin ke Castellan Manor pada jam selarut ini? Tan An bertanya, nadanya mengandung sedikit permusuhan. Pemuda berambut hitam itu tidak lain adalah Wang Xiaolong. Apa masalahnya? Wang Xiaolong mencibir, di mana Si Xiao Fei? Pada awalnya, dia hanya memiliki firasat bahwa fakta hilangnya Si Xiao Fei terkait dengan Castellan Manor di Terasure City, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu langsung dengan percakapan Tan An dan Li Feng. Si Xiao Fei benar-benar jatuh ke tangan Cosmos Guard. Tan An dan Li Feng terkejut dengan pertanyaan Wang Xiaolong. Li Feng tertawa, mencoba meredakan ketegangan, jadi teman ini adalah ahli dari kerajaan Buddha terberkati, kalau begitu, aku akan dengan senang hati menuruti kebenaran. Faktanya, Cuan muda dan putri Si Xiao Fei kita memiliki perasaan yang sama satu sama lain dan sudah bertunangan satu sama lain. Pernikahan akan segera tiba, pada saat itu, kami akan mengirim seseorang untuk memberitahu kerajaan Buddha terberkati. Wang Xiaolong memandang kedua pria itu, tawa dingin keluar dari tenggorokannya. Dalam percakapan sebelumnya, jelas Cuan muda kultus Dewa Kosmos yang tertarik pada Si Xiao Fei, tetapi sekarang, pria ini benar-benar berani mengklaim bahwa kedua orang itu saling mencintai. Bertunangan satu sama lain. Itu bahkan lebih konyol di telinga. Kultus Dewa Kosmos memutuskan pernikahan secara sepihak, hanya memberitahu kerajaan Buddha terberkati menjelang hari pernikahan. Pada saat itu, nasi sudah matang. 1. Kerajaan Buddha terberkati tidak akan berada dalam posisi untuk menolak atau membalas. Dari aspek lain, dapat dikatakan bahwa kerajaan Buddha terberkati tidak begitu penting di mata kultus Dewa Kosmos. Mereka melakukan ini dengan mengetahui sepenuhnya siapa Si Xiao Fei. Bagaimana kamu ingin mati? Tatapan mata Wang Xiaolong menajam. Salah satu poin yang didengar Wang Xiaolong dari percakapan orang-orang ini adalah bahwa pemimpin kultus Dewa Kosmos pergi ke dunia Kaisar Perdamaian,
Dan karena honco terbesar mereka tidak ada, Wang Xiaolong tidak perlu ragu berurusan dengan mereka. Bagaimana Anda ingin mati? Kemarahan muncul di hati Tan An dan Li Feng. Keduanya adalah ahli alam saint, belum lagi mereka berada di Castellan Manor Terasure City, beraninya pemuda ini bertindak begitu kurang ajar? Tan An mencibir, nada yang besar. Apakah Anda pikir Anda Wang Xiaolong? Tanda seru. Saat Tan An menyelesaikan pertanyaannya, segerombolan kumbang hitam berdengung terbang ke arah orang-orang itu, terbang ke langit. Kedua pria itu tercengang, ini adalah tanda seru. Secarap mayat racun. Nama itu terlintas di benak mereka pada waktu yang hampir bersamaan, dan wajah mereka kehilangan semua warna dalam sekejap. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang benar-benar melihat Poison Corpse secara yang asli, kumbang hitam yang terbang tepat ke arah mereka terlihat persis seperti Poison Corpse secara yang baru-baru ini terkenal. Wang Xiaolong. Dua pasang mata tertuju pada Wang Xiaolong, dipenuhi dengan kengerian. Tepat ketika nama itu terlintas di benak mereka, keduanya berteriak dan memukulkan telapak tangan mereka ke awan hitam Poison Corpse secara bes. Dua ahli alam saint menyerang dengan kekuatan penuh, dampaknya cukup untuk membelah gunung. Bertentangan dengan harapan mereka, ketika mereka menyerang untuk mengusir secara mayat racun, sebuah cincin emas muncul di atas kepala mereka, menyinari cahaya terang yang menyelimuti mereka seluruhnya. Tan An dan Li Feng merasa seolah ruang dipadatkan, tubuh mereka tidak bisa bergerak 1 milimeter pun. Cincin pengikat dewa. Melirik cincin emas di atas mereka, Tan An berseru keras. Sebelum kata lain keluar dari mulut Tan An, rasa sakit yang tajam di lengannya menarik perhatiannya. Saat pandangannya beralih ke lengannya, Tan An melihat secara mayat racun merayap. Sama seperti rumor yang menggambarkan prosesnya, tidak butuh waktu lama bagi Tan An untuk merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, tidak dapat mengumpulkan ki pertempuran apapun di laut kinya. Tan An menjadi pucat pasi. Hampir pada saat yang sama, Li Feng juga digigit oleh Poison Corpse secara. Wang Xiaolong mengambil cincin pengikat dewa dan melepaskan ikatannya. Tan An dan Li Feng jatuh ke tanah. Tanah berguncang karena benturan. Wang Xiaolong, kamu, apa yang kamu inginkan? Hancur ke tanah, Tan An tidak bisa lagi menyembunyikan teror besar dari wajahnya, mengulangi, ini adalah Castellan Manor dari Terasure City. Wang Xiaolong mencemooh, aku tahu ini adalah Castellan Manor Terasure City. Mengambil segerombolan Poison Corpse secara, dia berjalan menuju Tan An dan Li Feng. Menonton Wang Xiaolong memanggil Poison Corpse secara, kedua pria itu terlihat sedikit lebih baik, berpikir bahwa Wang Xiaolong masih ragu dengan mereka berada di dalam Castellan Manor. Dia tidak akan benar-benar berani melakukan pembunuhan di sini. Sementara keduanya memikirkan cara untuk menunda lebih banyak waktu sampai para ahli kultus Dewa Kosmos menyadari apa yang sedang terjadi dan bergegas, mereka melihat murid-murid Wang Xiaolong tiba-tiba berubah ungu ketika dua karakter jiwa terbang keluar dari matanya langsung ke Tan An dan murid Li Feng. Cahaya ungu cerah melintas di mata mereka dan menghilang, meninggalkan dua pria yang tampak putus asa dan putus asa. Cahaya ungu di pupil Wang Xiaolong semakin intensif. Hanya setengah jam kemudian ketika mereka kembali normal, Wang Xiaolong menjadi lebih buruk untuk dipakai, tetapi Tan An dan Li Feng tampak normal seperti semula, tidak kusam dan putus asa. Kamu, apa yang kamu lakukan pada kami barusan? Tanda seru. Li Feng menuntut sambil memelototi Wang Xiaolong. Yang bisa dia ingat hanyalah kilatan cahaya ungu di mata Wang Xiaolong, lalu tidak ada apa-apa, seolah dia kehilangan kesadaran. Wang Xiaolong memandangi kedua pria itu, terkekeh saat dia mengeluarkan Poison Corpse secara lagi. Segera, jeritan yang mengental darah bergema di taman belakang. Kali ini, Wang Xiaolong menyerap jiwa Tan An dan Li Feng ke dalam bendera hantu tertinggi, mengubah jiwa pria itu menjadi roh hantu untuk bendera alih-alih makanan untuk Poison Corpse secara. Sebelumnya, Wang Xiaolong menggunakan seni boneka kuno dan mandat jiwa untuk mengendalikan jiwa kedua pria itu, menjelajahi pikiran mereka untuk mencari informasi. Namun, dengan tingkat kekuatan spiritual Wang Xiaolong saat ini, dia hanya dapat mengelola sebagian kecil ingatan, seperti semua yang terjadi dalam waktu 2 tahun terakhir. Dari ingatan terbaru Tan An dan Li Feng,
Wang Xiaolong menemukan bahwa Si Xiao Fei dan dua pelayannya yang mengikutinya ke Star Cloud Continent semuanya ditangkap dan dibawa ke markas Cosmos Guard Cult oleh Tuan Muda Cosmos Guard Cult, Xie Hui. Xie Hui, mata Wang Xiaolong berkilat dengan cahaya dingin, menghilang ke dalam kegelapan malam dalam sekejap. Karena Wang Xiaolong memblokir ruang di sekitar taman belakang menggunakan cincin pengikat dewa, keributan yang terjadi di taman belakang tidak diketahui oleh Peng Zhuang dan semua orang di Manor. Keesokan paginya, ketika Peng Zhuang melangkah ke aula, dia memerintahkan salah satu pelayan, panggil pelayan Tan An ke sini. Sejak tadi malam, ada perasaan tidak nyaman yang kuat yang tidak akan hilang bagaimanapun caranya, sehingga Peng Zhuang berencana untuk membuat Tan An melakukan perjalanan ke markas Cosmos Guard Cult. Bab 427, Selamat, Cuan Muda. Pembantu itu dengan hormat menurut, berbalik mencari Steward Tan An. Peng Zhuang duduk dan menunggu dengan tenang di aula utama. Tak lama kemudian, pelayan itu kembali. Di mana Tan An melihat pelayan itu kembali tetapi tidak ada tanda-tanda Tan An, Peng Zhuang bertanya. Pelayan itu menjawab dengan hormat, membalas kecastelan, pramugari Tan An tidak ada yang tahu di mana dia berada. Alis Peng Zhuang berkerut-berkerut, tidak masuk? Tidak mungkin, jika Tan An memiliki hal-hal yang mengharuskannya meninggalkan Castellan Manor, dia pasti akan memberitahunya secara langsung. Semakin Peng Zhuang memikirkannya, semakin banyak hal yang tidak beres, dan mengeluarkan slip giok transmisi. Namun, beberapa saat berlalu tetapi tidak ada balasan dari Tan An melalui slip giok transmisi. Kegelisahan yang kuat di Peng Zhuang tumbuh, dia bergegas berdiri dan bergerak cepat ke halaman Tan An. Apakah Steward Tan An memberitahu kalian ke mana dia pergi? Sesampainya di halaman Tan An, Peng Zhuang menginterogasi pelayan pribadi Tan An di halaman. Pelayan pribadi Tan An menggelengkan kepalanya, membalas kecastelan, tidak, dia tidak melakukannya. Oh benar, tadi malam, Lord Li Feng datang mencari Lord Steward. Li Feng. Peng Zhuang terkejut. Ya, lalu kedua tuan itu pergi ke pavilion batu taman belakang untuk minum, dan belum kembali lagi sejak saat itu, pembantu pribadi Tan An menjawab. Mendengar itu, Peng Zhuang menuju ke taman belakang Manor dengan langkah cepat. Ketika dia tiba, pavilion batu yang runtuh dan balok-balok, pohon-pohon yang miring dan tumbang di sekitarnya masuk ke matanya. Memindai puing-puing di taman, hawa dingin menjalar di hati Peng Zhuang. Tak perlu dikatakan, kerusakan di taman itu disebabkan oleh perkelahian. Namun, tadi malam, tidak ada seorang pun di Castellan Manor yang merasakan adanya fluktuasi energi yang mengindikasikan adanya perkelahian. Tidak satu pun suara kecil terdengar. Peng Zhuang dengan cepat mengeluarkan slip giok transmisi lagi untuk menghubungi Li Feng, tetapi seperti yang dia pikirkan, tidak ada tanggapan dari Li Feng juga. Wajahnya menjadi suram, orang sebodoh tiran Boar yang menggunakan pantatnya untuk berpikir bisa mengetahui sesuatu terjadi pada Tan An dan Li Feng. Sampaikan perintahku, kunci Treasure City, segera laporkan orang yang mencurigakan. Peng Zhuang menoleh dan meraung ke salah satu penjaga. Penjaga itu belum pernah melihat Castellan begitu marah, wajahnya pucat pasti menerima raungan Peng Zhuang. Penjaga itu segera memberi hormat dan berlari untuk melaksanakan perintah. Pada titik ini, Wang Xiaolong sudah berada beberapa ribu mil jauhnya dari Treasure City, terbang dengan kecepatan tinggi, hanya menyisakan seberkas cahaya buram di mana dia lewat. Meskipun kecepatannya sangat tinggi, gerakan Wang Xiaolong tidak terdengar. Cemas akan keselamatan Si Xiao Fei, Wang Xiaolong tidak peduli untuk mengkhawatirkan para ahli di sekitarnya saat dia melaju melewati kota tanpa menyembunyikan kehadirannya. Tindakan Wang Xiaolong pasti menarik perhatian beberapa pakar Saint Realm dari kota-kota ini, beberapa dari mereka bahkan mencoba menghentikan Wang Xiaolong dengan memblokir di depan jalannya, namun, begitu mereka melihat kecepatan mengerikan Wang Xiaolong, pemblokir jalan ini lari jauh untuk menghindar. Ngeri. Belakangan, Wang Xiaolong semakin dekat dengan markas Cosmos Guard Cult. Namun, kekuatan Cosmos Guard Cult jauh jangkauannya, hanya jumlah oblast di bawah wilayah mereka melebihi 210 kali luas daratan dibandingkan dengan gerbang Asura. Selain itu, markas besar Cosmos Guard Cult terletak tepat di pusat wilayahnya. Oleh karena itu,
bergegas dari Treasure City ke markas Cosmos Guard Cult. Wang Xiaolong harus melakukan perjalanan melintasi 11 oblast di antara dua titik. Wang Xiaolong terus terbang dengan kecepatan sangat tinggi saat hatinya semakin gelisah. Dia adalah alasan Xiao Fei melakukan perjalanan ke benua Star Cloud. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, Wang Xiaolong akan menyesalinya seumur hidupnya. Bagaimana dia akan menghadapi kakak senior si Fantian? Xiehwi kilatan es berkedip di mata Wang Xiaolong, aura pembunuh di sekelilingnya menguat. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Fei, dia akan memulai pembantaian. Dia akan mengubah markas Cosmos Guard Cult menjadi sungai darah. Dia tidak punya alasan untuk berhati-hati tentang hal itu karena pemimpin kultus Dewa Kosmos sendiri tidak ada di sini di dunia roh bela diri. Xiao Chao, kuharap putramu tidak melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, jika tidak permusuhan semakin dalam di mata Wang Xiaolong. Jika Xiehwi itu benar-benar menodai kesucian Xiao Fei, dia akan dengan senang hati mengubah Xiehwi dan semua tetua kultus Dewa Kosmos menjadi nutrisi untuk Poison Corps secara. Lagi pula, 13 tahun kemudian di Grand Martial Exchange, Wang Xiaolong akan melawan Xiao Chao. Pada saat itu, Xiao Chao pasti tidak akan membiarkannya, oleh karena itu, tindakan Wang Xiaolong tidak dibatasi oleh konsekuensi di masa depan. 10 hari kemudian, Wang Xiaolong berhenti di puncak gunung di hutan belantara dan segera menelan pelet naga ilahi dan memulai kemampuan roh bela diri pemulihan instan untuk mengisi kembali kekuatan saintnya yang terkuras. Dia terus bergegas maju setelah pulih. Dalam 10 hari ini, dia tidak berhenti sama sekali, bahkan di malam hari, dia melanjutkan dengan kecepatan angin puyuh. Xiehwi telah membawa Xiao Fei pergi dari Treasure City 13 hari sebelum pengejaran Wang Xiaolong ke markas Cosmos Guard Cult. Menurut perkiraan Wang Xiaolong, dengan kecepatan penuh seperti dia sekarang, dia seharusnya bisa mencapai markas besar Cosmos Guard Cult pada waktu yang sama dengan kelompok Xiehwi. 2 hari lagi berlalu. Wang Xiaolong saat ini sedang berdiri di udara, melihat ke bawah ke sebuah pulau di bawah. Ini adalah laut murni abadi. Wang Xiaolong mengeluarkan peta benua Star Cloud, memeriksa area di sekitarnya dan bergumam pada dirinya sendiri, sedikit lebih jauh adalah Oblast Lingwu. Dan markas besar kultus Dewa Kosmos terletak di dalam Oblast Lingwu. Wang Xiaolong melihat ke langit, bulan sudah tinggi. Cahaya bulan keperakan menyinari bumi yang gelap di bawah seolah-olah semua keburukan dunia disembunyikan. Aku harus berada di sana besok pagi. Wang Xiaolong menggumamkan kalimat lain. Besok. Dengan kedipan, siluet Wang Xiaolong menghilang dari tempatnya. Oblast Lingwu adalah oblast terbesar di benua Star Cloud dan juga yang paling makmur dari semuanya, oleh karena itu juga merupakan oblast yang paling terkenal. Terutama karena itu adalah tempat di mana Cosmos Guard Cult memiliki markas mereka. Di sisi timur Oblast Lingwu, ada bentangan luas dataran luas bernama Dataran Suci. Ada legenda lama yang terhubung dengan dataran suci ini. Pada zaman kuno, seorang dewa pernah turun di tempat itu. Ketika dewa turun, dia menyaksikan perang antara dua negara di dataran tinggi ini. Darah membasahi tanah merah, berubah menjadi sungai. Demikian dewa bertindak dan mengakhiri perang. Sejak saat itu, tidak ada pasukan yang berani melakukan pembantaian di dataran itu. Sejak saat itu, tempat itu disebut dataran suci, tanah suci bagi umat manusia, manusia binatang, binatang iblis, dan lainnya. Markas besar kultus Dewa Kosmos dibangun tepat di dataran suci, sebuah kota menjulang megah yang disebut Kota Dewa Kosmos. Kota Dewa Kosmos selalu ramai setiap saat, dengan orang-orang terus bergerak masuk dan keluar. Lampu terang menerangi jalan-jalan sebagai kesibukan transaksi yang dilakukan di sekitar. Di dalam Castellan Manor Cosmos Guard City, tawar yang terdengar di aula. Di kursi utama duduk seorang pemuda berjubah yang terbuat dari benang emas putih. Ada rune misterius samar di dahi pemuda itu, sedikit mirip dengan simbol naga Wang Xiaolong yang dimanifestasikan oleh mutiara naga. Pria muda ini adalah tuan muda kultus Dewa Kosmos, Xiehwi. Berbeda dari kebanyakan sekte, keluarga besar, dan kerajaan, pemimpin kultus Dewa Kosmos, Xiao Chao, hanya memiliki satu putra, Xiehwi.
Tidak ada yang tahu apa semangat bela diri Xie Hui atau kekuatannya yang sebenarnya, karena orang-orang yang tahu semuanya mati di bawah pedangnya. Xie Hui tidak pernah dikalahkan. Karena itu, Xie Hui memiliki julukan terkenal di benua Star Cloud, Dewa Perang tak terkalahkan. Di kedua sisi aula duduk banyak ahli kosmos Guard. Selamat, Chuan muda, pada hari pernikahan besarmu besok. Seorang lelaki tua berambut putih yang duduk paling dekat dengan Xie Hui mengangkat cangkir anggurnya untuk bersulang. Hanya wanita cantik seperti Xiao Fei yang pantas menjadi pendamping Chuan muda. Pria berambut putih ini adalah salah satu penatua penegakan kultus Dewa Kosmos, Chen Xiaofeng. Penatua penegakan lainnya bergabung, bahwa Xiao Fei dapat menikahi Chuan muda adalah karena karma baiknya selama beberapa masa hidupnya. Itu adalah keberuntungan besar bahwa Chuan muda kita telah memilihnya. Semua orang di aula tertawa riang. Bab 428, bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya? Xie Hui duduk di kursi utama, mendengarkan sanjungan yang keluar dari mulut tetua penegakan. Dia tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya sambil mengangkat cangkir anggurnya dengan gerakan memanggang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam pikiran Chuan muda ini. Chen Xiaofeng melanjutkan, rumor mengatakan bahwa Xiao Fei memiliki fisik Buddha bawaan, begitu Chuan muda digabungkan dengannya, kultivasi Chuan muda pasti akan tumbuh pesat. Babak penjilatan berikutnya terjadi, mengisi aula yang luas dengan tawa dan sorakan. Apakah semua tamu sudah diberitahu? Xie Hui bertanya sambil meletakkan cangkir anggurnya. Pada awal setengah bulan yang lalu, kami telah mengirimkan undangan ke semua pakar terkenal, tetapi itu terjadi dalam waktu sesingkat itu, sehingga Distinct Voidor dan White Phoenix House Sovereigns tidak dapat hadir. Chen Xiaofeng menjawab, mereka hanya mengirim beberapa tetua. Xie Hui mengangguk, tidak apa-apa. Kemudian, dia mengajukan pertanyaan lain, apakah si Fantian tahu? Chen Xiaofeng menjawab, ya, tapi kulit keriput tua itu menjadi marah dan membuat murid utusan Kosmos Guard yang kami kirim semua terbunuh. Si Fantian, orang tua berkabut itu, tidak tahu apa yang baik untuknya. Enforcer lain membentak, dia seharusnya bersyukur bahwa Chuan muda kita tertarik pada putrinya, beraninya dia membunuh murid-murid kultus Dewa Kosmos kita. Xie Hui dengan lembut melambaikan tangannya pada orang-orang di bawah, kami salah dalam hal ini karena mengatur pernikahan tanpa berkonsultasi dengan para tetua. Si Fantian adalah kaisar kekaisaran di benua angin salju, wajar saja dia kesal. Chen Xiaofeng dan yang lainnya dengan cepat mengangguk setuju dengan Xie Hui dan keributan tentang si Fantian segera berhenti. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, si Fantian akan menjadi ayah mertua Chuan muda. Ada gerakan di sisi gerbang Asura. Dalam perubahan topik yang tiba-tiba, Xie Hui mengajukan pertanyaan lain. HZHI adalah orang yang menjawab, setelah masalah kota Enigma, gerbang Asura tidak memiliki gerakan lain, tetapi patriark keluarga Qi dibunuh oleh Wang Xiaolong, sedangkan anggota yang tersisa dibawa ke bawah gerbang Asura. Separuh dari 14 keluarga besar buru-buru tunduk di bawah gerbang Asura seolah-olah air panas melepuh kaki mereka. Kilatan dingin melintas di mata Xie Hui. Chuan muda, Wang Xiaolong itu benar-benar berani membantai hampir 10.000 murid kultus Dewa Kosmos kita. Seorang lelaki tua bermata satu yang duduk lebih jauh dari HZHI angkat bicara, sungguh kurang ajar. Kultus Dewa Kosmos tidak ada di matanya. Pria tua bermata satu ini tidak lain adalah Hu Chen, salah satu tetua penegakan kultus Dewa Kosmos dan juga ayah Wu Guang. Benar, Chuan muda. Jika kita tidak menanggapi dengan baik, semua ahli di benua Star Cloud akan berpikir bahwa kultus Dewa Kosmos takut pada Wang Xiaolong penatua aula peninggalan, kata San Luyu. Chen Xiaofeng dan yang lainnya menggemakan sentimen yang sama, tiba-tiba seluruh aula dipenuhi dengan teriakan marah. Xie Hui dengan lembut menekan tangannya ke udara, menenangkan sekelompok orang. Ayah ada di Peace Emperor World, dia tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Xie Hui melanjutkan dengan ekspresi tanpa ekspresi, biarkan Wang Xiaolong hidup beberapa hari lagi untuk saat ini, ketika ayah kembali untuk Grand Martial Exchange dan menaklukkan benua Star Cloud, Wang Xiaolong dan gerbang Asura akan berada di urutan teratas daftar pembunuhan. Taklukan benua Star Cloud.
Chen Xiaofeng dan semua orang benar-benar terkejut dengan wahyu ini. "Tuan muda, apakah Tuan pemimpin?" Tanda seru HZHI memberanikan diri dengan hati-hati. Xie Hui mengangguk, "Benar, ayah telah menembus alam dewa." Chen Xiaofeng, HZHI, dan semua orang menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka, kemudian berubah menjadi euforia saat mereka bergegas berdiri, menyampaikan ucapan selamat. 1 jam kemudian, pesta bubar untuk malam itu. Xie Hui juga kembali ke halaman kediamannya sendiri. Halaman kediamannya terang benderang meski larut malam, memancarkan suasana meriah. Di tengah ruangan ada tempat tidur ekstra besar, di mana seorang wanita muda cantik duduk dalam posisi menunggu. Keindahan tak tertandingi ini adalah Si Xiaofei. Melihat Xie Hui berjalan ke dalam ruangan, Si Xiaofei berdiri dengan marah dengan mata melotot ke arah Xie Hui. Bahkan ekspresi marah Si Xiaofei adalah pemandangan yang patut dilihat. "Apa yang kamu lakukan pada Xiao Rou dan Xiao Yue?" Si Xiaofei menuntut. Xiao Rou dan Xiao Yue adalah 2 pelayan yang menemaninya dari kerajaan Buddha terberkati. Kedua gadis itu mengikuti Si Xiaofei sejak masa kecilnya, sehingga hubungan mereka sangat baik. Menghadapi Si Xiaofei yang sepertinya ingin menelannya utuh, Xie Hui mempertahankan penampilan ramah tamah, "Jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Namun, jika Anda tidak bekerja sama besok, saya tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi pada mereka besok malam. Kamu tercela." Si Xiaofei menggertakkan setiap kata dengan gigi terkatup. Xie Hui tidak tersinggung, malah seringai kecil muncul di wajahnya. "Terima kasih banyak atas pujian Anda. Aku akan menunjukkan betapa hinanya aku." Si Xiaofei terengah-engah karena kata-kata Xie Hui, dadanya naik turun. Xie Hui tidak repot-repot menyembunyikan tatapannya saat dia menatap dada Si Xiaofei. Menyadari level matanya, tangan Si Xiaofei terbang untuk menutupi dadanya, memuntahkan api dari matanya. "Xie Hui, bahkan tidak bermimpi menyentuh sehelai rambut pun di tubuhku." Xie Hui membalas, "Apakah kamu pikir kamu memiliki harapan untuk melawan?" Wajah Si Xiaofei memerah karena marah. Sejak dia ditangkap, pihak lain memberinya makan sesuatu yang tidak dia ketahui yang menghalangi dia untuk memulai sedikit pun pertempuran Ki dari Laut Kinya. Saat ini dia rentan bahkan menghadapi murid terendah dari Cosmos Guard Cult, tidak berdaya untuk melawan, belum lagi melawan seseorang seperti Xie Hui. Si Xiaofei terpaksa memelototi Xie Hui dengan tatapan dingin. "Sejujurnya, aku sudah memiliki seseorang yang aku suka." Ini menarik cemberut dari Xie Hui. "Dibandingkan dengan dia, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya." Si Xiaofei menambahkan dengan sepenuh hati. Xie Hui tertawa terbahak-bahak bukannya marah, "Aku, cuan muda dari kultus Dewa Kosmos, bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya?" Itu terdengar seperti lelucon paling lucu di dunia di telinga Xie Hui. Memang, jika seseorang membandingkan identitas, dengan mengandalkan statusnya sebagai tuan muda kultus Dewa Kosmos, tidak hanya di benua Star Cloud, tetapi bahkan di seluruh dunia martial spirit, tidak lebih dari 3 orang yang dapat menyaingi dia. Terlepas dari itu, wanita yang dia lihat, Si Xiaofei, mengatakan di depan wajahnya bahwa dia, dewa perang tak terkalahkan. Xie Hui tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu orang itu. Jika salah satu tetua kultus Dewa Kosmos seperti Chen Xiaofeng ada di sini, menonton tawa nakal Xie Hui, mereka akan tahu bahwa Xie Hui benar-benar marah saat ini. Tidak banyak hal atau orang yang benar-benar bisa membuat marah tuan muda mereka. "Aku benar-benar ingin tahu, siapakah orang yang telah merebut hati kecantikan nomor 1 benua angin salju ini?" Tawanya tiba-tiba mati, aura dingin badai salju sepertinya datang dari tubuh Xie Hui. Momentum Si Xiaofei cocok dengan Xie Hui, dia akan datang menyelamatkanku besok, kamu akan tahu saat itu. Bagus. Xie Hui tidak melanjutkan masalah ini, saya akan menunggu dan melihat identitas orang ini yang sepatunya bahkan tidak memenuhi syarat untuk saya bawa. Niat membunuh melintas di mata Xie Hui, besok, jika dia berani datang, aku akan melawannya secara pribadi tepat di depanmu, menggali hatinya dan memberikannya kepada anjing-anjing. Anda. Si Xiaofei tersedak karena marah. Tapi, aku tidak akan membiarkan dia mati dengan mudah. Seringai jahat tergantung di mulut Xie Hui, besok malam,
Aku akan membuatnya berlutut di sini, di ruangan ini, dan melihat bagaimana aku menekanmu di bawah tubuhku, atas belas kasihanku, biarkan dia mendengar rintihan gerahmu dengan senang hati. Tetap saja, dia diberkati untuk bisa melihat tubuh telanjangmu yang menggoda sebelum dia mati. Mata Sixia Ovei berubah merah, dadanya naik turun, tangannya terangkat tinggi ingin menampar orang di depannya. Xie Hui mengulurkan tangan, menggenggam pergelangan tangannya, lalu menariknya ke hidungnya dan menghirup aromanya yang memabukkan, tertawa ketika dia berkata, aku tidak menyangka bahwa tanganmu pun begitu harum. Sixia Ovei berubah menjadi kemarahan dan penghinaan yang tak bisa berkata-kata. Jangan khawatir, sayangku, aku tidak akan menyentuhmu malam ini. Saya akan menyimpan momen indah itu untuk besok malam. Xie Hui berbalik dan pergi dengan suasana hati yang baik, meninggalkan suara tawanya bergema di ruangan itu. Air mata hangat mengalir di pipi Sixia Ovei menyaksikan siluet yang surut. Besok, akankah dia benar-benar datang menyelamatkannya? Meskipun dia berharap dia akan datang, apakah dia benar-benar akan muncul besok? Mungkin dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah ditangkap, sama sekali tidak tahu bahwa besok. Bab 429, Serangan Frontal. Malam berlalu tanpa insiden. Pagi-pagi keesokan harinya, sinar matahari yang cerah memberkati kota Dewa Kosmos yang semarak, karena hari ini adalah hari pernikahan besar Tuan Muda Dewa Kosmos. Ini adalah berita sensasional untuk seluruh benua Star Cloud, bahkan seluruh dunia martial spirit. Lentera warna-warni berjejer di jalan-jalan kota Dewa Kosmos, udara mengapung dengan suasana meriah yang menular. Orang-orang dari semua sekte besar dan kecil, keluarga terkenal, dan kekuatan datang untuk mengirimkan harapan baik mereka. Pintu masuk selatan Cosmos God City memiliki lebar lebih dari selusin seng, namun hari ini terasa sesak. Area di sekitar Castellan Manor Cosmos God City bahkan lebih padat, berbagai bentuk kereta mewah dan tunggangan yang tampak mengesankan bergerak masuk dan keluar, menyilaukan mata. Pelet roh kelas menengah, 10 pelet. Rumput jantung giok evergreen berumur 1200 tahun, 3 batang. Kristal naga langit, 2 potong. Penatua kultus Dewa Kosmos, Lin Xiao sedang membacakan hadiah ucapan selamat yang dikirim oleh para tamu yang datang untuk pesta pernikahan. Salah satu dari hadiah ini sudah cukup untuk menimbulkan sensasi sendiri. Pelet roh kelas terendah yang dibawa para tamu ini adalah kelas dewa rendah. Dalam resepsi akbar ini, seseorang akan terlalu malu untuk mengeluarkan pelet roh kelas suci, sedangkan eliksir hanya berusia di atas 1000 tahun, sedangkan kristal dan biji terdiri dari jenis yang paling langka. Setelah hadiah-hadiah ini dibuka dan didaftarkan oleh kultus Dewa Kosmos, hadiah-hadiah itu dengan santai dilemparkan ke halaman yang dialokasikan untuk diamankan. Pelet roh, ramuan langka, dan biji kristal itu mungkin harta karun di mata orang lain, tetapi bagi Tuan Muda Kultus Dewa Kosmos Xie Hui, itu hanyalah barang biasa. Hanya item yang setara dengan pelet roh ilahi bermutu tinggi yang memenuhi syarat untuk memasuki ruang harta karun Kosmos Guard. Tepat pada saat ini, Elder Lin Xiao tiba-tiba mengumumkan dengan suara bernada tinggi, The Distinct Void Door, pelet roh ilahi tingkat tinggi, pelet permajaan besar harimau naga, 1 bagian. Ini membangkitkan kegembiraan orang banyak, orang-orang menjulurkan leher mereka mencoba untuk melihat pelet roh ilahi bermutu tinggi. Itu adalah pelet roh suci bermutu tinggi. Tidak heran pintu Void berbeda adalah salah satu dari 12 kekuatan super, hanya hadiah ucapan selamat yang mereka berikan adalah pelet roh ilahi bermutu tinggi. Waktu mengalir dengan cepat, tak lama kemudian mendekati tengah hari. Semua ahli dari sekte lain dan keluarga besar masuk, mengisi banyak kursi perjamuan yang diatur di aula dalam dan luar. Aula bagian dalam terbatas pada para ahli alam saint, hampir tidak ada prajurit dunia Orde ke-10 Xiantian yang bisa dilihat di aula ini. Adapun para murid Xiantian Orde ke-7 dan ke-8 dari keluarga besar yang tidak memenuhi syarat untuk melewati pintu Castellan Manor Kota Dewa Kosmos, mereka hanya bisa bergabung dengan perjamuan dari restoran di seberang jalan, meregangkan leher mereka untuk melihat sekilas ke dalam Castellan Manor, pada saat tamu penting memasuki area Manor. Saya mendengar pemimpin kultus Dewa Kosmos telah menembus ke alam dewa. Aku ingin tahu apakah itu benar, tanda seru. Tanda petik ganda tutup.
Kurasa itu benar, ini berasal dari bibir Xie Hui, dia tidak akan berani menggunakan masalah ini sebagai lelucon. Di dalam aula dalam, para pakar alam saint dari kekuatan yang berbeda berbisik dengan hati-hati di antara mereka sendiri, masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda. Baru tadi malam, Xie Hui menyebutkan bahwa ayahnya telah maju ke alam dewa, dan hari ini, berita tersebut telah sampai ke telinga keluarga dan kekuatan besar ini. Dampak dari berita ini jauh melampaui hari pernikahan Xie Hui. Kekuatan seorang Master Alam Dewa sudah cukup untuk menghancurkan keseimbangan kekuatan saat ini di benua Star Cloud. Setiap kekuatan besar dan keluarga menunjukkan reaksi yang beragam mendengar berita tersebut. Keluarga besar tertentu memutuskan untuk mengambil kesempatan sebelum akhir pernikahan Xie Hui untuk mengumumkan penyerahan mereka ke Cosmos Guard Jewel. Kerap keluarga ini melihatnya, karena pemimpin kultus Dewa Kosmos telah menerobos ke alam dewa, menaklukkan benua Star Cloud cepat atau lambat tidak dapat dihindari, hanya masalah waktu. Masuk lebih awal mengalahkan pendatang baru. Di kota Enigma, hampir 10.000 murid kultus Dewa Kosmos meninggal setelah Wong Xiaolong memberikan perintah pembunuhan. Apakah kamu mendengar tentang ini ya? Kami sudah mendengarnya. Putra satu-satunya Elder Hu Chen penegakan kultus Dewa Kosmos, Hu Guang juga meninggal di kota Enigma. Saya juga mendengar bahwa Hu Guang meninggal secara menyedihkan. Ada pertunjukan bagus yang menunggu kita. Bahwa Wong Xiaolong telah bertingkah terlalu arogan, apakah dia benar-benar berpikir dia tidak terkalahkan? Untuk benar-benar memberikan perintah untuk membantai 10.000 murid Cosmos Guard Jewel. Tandai kata-kataku, hari-hari Wong Xiaolong dan Gerbang Asura sudah dihitung. Hampir semua ahli yang hadir berbicara tentang kejadian baru-baru ini di kota Enigma. Agar si Xiao Fei dapat menikahi tuan muda kultus Dewa Kosmos, si Fantian pasti berseri-seri karena kekaisaran Buddha terberkati di benua angin salju mampu memanjat cabang tinggi ini. Tetap saja, kamu tidak dapat menyangkal fakta bahwa si Xiao Fei memang cantik. Akan menjadi keberuntungan jika aku dapat memiliki anak perempuan seperti dia. Topik seputar perjamuan berubah secepat angin, berubah menjadi si Xiao Fei dan kerajaan Buddha terberkati. Sementara ini terjadi, di jalan utama yang mengarah keluar kota, di gerbang kota selatan, ruang beriak lembut dan sosok Wong Xiaolong muncul dari kehampaan. Dia tertunda selama beberapa jam karena pencerahan mendadak tadi malam sambil merenungkan 13 bentuk Dewa Naga. Wong Xiaolong sedikit memiringkan kepalanya, menatap ke langit. Saat itu hampir tengah hari, dengan sinar matahari menyinari kota dengan kuat. Pada saat dia mencapai Castellan Manor di Cosmos Guard City, menyaksikan parade tak berujung para ahli dari berbagai keluarga dan sekte, keraguan muncul di benaknya. Dia akhirnya menyadari bahwa itu adalah hari pernikahan besar Tuan Muda Xie Hui dari kultus Dewa Kosmos hari ini dengan mengambil sedikit percakapan dari orang-orang di sekitar. Mata Wong Xiaolong menajam berbahaya dalam sekejap. Dia tidak menyangka akan tiba tepat di hari pernikahan Xie Hui. Niat membunuh dari tubuh Wong Xiaolong menyapu seperti badai salju raksasa 1000 zeng, para ahli yang lewat di dekatnya terkejut, mundur seolah-olah hidup mereka dalam bahaya. Niat membunuh yang kuat dari Wong Xiaolong menarik perhatian murid Cosmos Guard Jewel yang menjaga gerbang kota selatan. Dari sekte atau keluarga mana Anda berasal? Apakah Anda memiliki undangan untuk Anda? Beberapa murid Cosmos Guard Jewel mendekat, menanyai Wong Xiaolong. Xie Hui tiba-tiba mengeluarkan perintah tadi malam, hanya mereka yang memiliki undangan yang dapat memasuki kota, oleh karena itu, hari ini, setiap ahli yang ingin memasuki kota Dewa Kosmos harus terlebih dahulu menunjukkan undangan tersebut. Namun, seolah-olah Wong Xiaolong tidak mendengar para murid itu, berjalan lurus menuju gerbang kota selatan. Menonton tindakan Wong Xiaolong, wajah beberapa murid Cosmos Guard Jewel berubah suram. Berhenti di sana. Salah satu murid mengulurkan tangan untuk menghentikan Wong Xiaolong, berteriak, Kido, jika kamu menolak untuk menerima undanganmu, jangan salahkan aku. Kalimat murid itu terputus di sini saat gelombang energi yang kuat mengalir ke arahnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia tersapu oleh energi yang luar biasa dan terlempar beberapa meter, menabrak tembok keras kota Dewa Kosmos. Semua orang di lorong yang ramai itu tertegun.
Para ahli yang datang untuk memberi selamat menatap Wang Xiaolong dengan ekspresi heran, apakah mereka salah? Sebenarnya ada seseorang yang berani menimbulkan masalah di Cosmos Guard City pada hari pernikahan Tuan Muda. Murid-murid Dewa Kosmos di sekitarnya tersentak sedetik kemudian, semua berteriak dengan marah pada Wang Xiaolong saat mereka menyebar untuk mengepungnya. Wang Xiaolong terus berjalan ke kota seolah-olah dia tidak melihat orang-orang ini. Murid-murid kultus Dewa Kosmos melancarkan serangkaian serangan, namun, apakah itu serangan mereka atau diri mereka sendiri, apapun yang berada dalam radius 10 seng dari Wang Xiaolong semuanya ditolak tanpa kecuali. Pada saat Wang Xiaolong melewati gerbang kota sisi selatan, 300-400 murid Cosmos Guard Cult yang ditempatkan di sana tergeletak di genangan darah. Para ahli yang berencana memasuki kota ketakutan, bersembunyi jauh demi keamanan sambil melihat punggung Wang Xiaolong dengan ngeri. Wang Xiaolong memasuki kota, mengabaikan tatapan ketakutan yang dilemparkan padanya dan langsung menuju ke Castellan Manor dari Cosmos Guard Cult. Rencana awal Wang Xiaolong adalah menyelinap ke kota Dewa Kosmos dan menyelamatkan si Xiao Fei di tempat rendah, tetapi dia tidak menyangka hari pernikahan akan diadakan hari ini. Apalagi hari sudah siang, dia kehabisan waktu. Karena itu, Wang Xiaolong memutuskan untuk bertindak sekali ini, serangan frontal. Bab 430, beritahu Tuan Muda. Wang Xiaolong semakin dekat dengan Castellan Manor di Cosmos Guard City. Namun, insiden di luar gerbang kota selatan mengingatkan para murid Cosmos Guard Cult. Semakin banyak murid Cosmos Guard Cult berkumpul dari segala arah, berputar-putar di sekitar Wang Xiaolong. Awalnya, kota ini dipenuhi dengan suasana meriah, gerbong berbaris di jalan-jalan saat orang-orang bergegas, tetapi aura pembunuh yang dipancarkan oleh murid-murid kultus Dewa Kosmos saat mereka semua bergegas menuju satu arah telah mengejutkan semua orang. Dalam sekejap mata, jalanan sepi dari orang. Merasakan energi kuat yang menargetkannya dari segala arah, Wang Xiaolong tetap tabah, kakinya tidak goyah sama sekali saat mereka terus berjalan ke arah Castellan Manor. Istana Castellan Kota Dewa Kosmos. Apa? Seseorang menerobos gerbang kota selatan dan membunuh lebih dari 300 murid kita yang ditempatkan di sana, tanda seru. Chen Xiaofeng menatap murid yang datang melapor dengan tidak percaya. Sebenarnya ada seseorang yang begitu berani untuk datang ke kota Dewa Kosmos dan membunuh murid-murid kultus Dewa Kosmos. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi sejak kultus Dewa Kosmos dibentuk beberapa ribu tahun yang lalu. Chen Xiaofeng, sebagai salah satu penatua penegakan kultus Dewa Kosmos, bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di kota Dewa Kosmos, itulah sebabnya murid penjaga datang untuk melapor langsung ke Chen Xiaofeng ketika insiden ini terjadi. Begitulah, Tuan Penegak, haruskah kita memberitahu Tuan Muda tentang masalah ini? Murid penjaga menyarankan dengan lemah. Chen Xiaofeng melambaikan tangannya dengan acuh sambil berkata, hal sekecil itu, tidak perlu melapor ke Tuan Muda, itu hanya akan meredam suasana hatinya. Kemudian, sinar dingin berkedip di matanya, seseorang benar-benar berani datang ke kota Dewa Kosmos saya, membunuh murid-murid kultus Dewa Kosmos saya. Ini jelas mencari kematian, tapi jangan langsung membunuhnya. Tangkap dia hidup-hidup dan temukan nama keluarga dan sektenya, saya ingin semua 9 generasinya dimusnahkan. Ya, Tuan Penegak. Murid penjaga mengakui dengan sangat hormat. Namun, pihak lain berani membunuh di wilayah mereka, dia pasti memiliki beberapa keterampilan. Chen Xiaofeng berpikir sejenak dan memerintahkan 2 bawahan alam saint untuk memeriksa situasinya. Ingat, tangkap orang itu hidup-hidup. Chen Xiaofeng menginstruksikan 2 bawahan alam saintnya, menambahkan dengan dingin, kamu tahu apa konsekuensi membiarkan orang itu melarikan diri? Tolong yakinlah, Tuan Penegak. Kedua pakar alam saint meyakinkan Chen Xiaofeng. Chen Xiaofeng mengusir mereka. Kedua pria itu memberi hormat pada Chen Xiaofeng dan menghilang dalam sekejap dari tempat itu. Pada titik ini, para murid kultus Dewa Kosmos yang menyerbu telah mengepung Wang Xiaolong dengan erat. Di tanah, di udara, mereka membentuk lautan siluet hitam. Sebagai kota markas kultus Dewa Kosmos, seseorang dapat dengan mudah mengumpulkan 1 juta murid jika bukan 2 juta dengan satu pesanan. Belum lagi,
Para murid yang diizinkan tinggal di dalam kota semuanya adalah ahli alam Xiantian ke atas. 1 juta ahli alam Xiantian. Seseorang dapat dengan mudah menilai sejauh mana kekuatan Cosmos Guard Cult. Wang Xiaolong menatap dingin ke lautan murid Cosmos Guard Cult yang menghalangi jalannya, tapi dia terus bergerak maju. Tiba-tiba, seorang murid kultus Dewa Kosmos melompat, mengayunkan pedang besarnya ke arah Wang Xiaolong. Dengan inisiatif pertama diambil, semakin banyak murid Cosmos Guard Cult mengikuti, masing-masing dari mereka menggunakan serangan terkuat mereka pada Wang Xiaolong. Melihat mereka, Wang Xiaolong mendorong laut kinya. Battle Ki melonjak di nadinya saat Asura Ki menyelimuti bagian luar tubuhnya. Ketika murid-murid kultus Dewa Kosmos itu mendekatinya, Ki Asura di sekitar Wang Xiaolong berputar seperti banjir bandang, seperti kekuatan yang tak tertahankan. Semua murid dikirim berjatuhan di udara. Dalam sepersekian detik, banyak murid Cosmos Guard Cult menabrak struktur bangunan di sekitarnya, batu bata dan kayu hancur, runtuh ke tanah. Wang Xiaolong melanjutkan, meninggalkan deretan jalan yang diwarnai dengan darah merah tua. Lentera warna-warni yang digantung di sepanjang jalan semuanya hancur. Dengan Wang Xiaolong sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius 1000 seng semuanya hancur. Puluhan ribu murid kultus Dewa Kosmos mati. Di tengah hari yang cerah, tiba-tiba embusan angin dingin bertiup. Wang Xiaolong tidak menunjukkan emosi saat dia melanjutkan menuju Castellan Manor. Namun, dia tidak terlalu jauh sebelum gelombang lain dari murid Cosmos Guard Cult mengepungnya sekali lagi. Badai hujan darah lainnya turun di jalanan. Setelah beberapa saat, Wang Xiaolong kehilangan hitungan berapa banyak gelombang murid Cosmos Guard Cult yang telah dia musnahkan. Terhadap murid-murid itu, Wang Xiaolong tidak menahan diri. Dalam beberapa dekade setelah tuannya Renwokuang menghilang, kultus Dewa Kosmos telah secara konsisten menelan wilayah gerbang Asura. Jumlah murid gerbang Asura yang mati di tangan kultus Dewa Kosmos mencapai 10 juta, jika tidak lebih. Langkah demi langkah, Wang Xiaolong berbaris, semakin dekat dan lebih dekat ke Castellan Manor kota Dewa Kosmos. Asura Ki yang menyelimutinya semakin padat, matanya sudah menjadi merah tua, aura pembantaian yang terkonsentrasi melingkari Wang Xiaolong mulai membentuk kepingan salju hitam. Di bawah sinar matahari yang cerah, kepingan salju hitam berjatuhan dari langit, tidak peduli apa, pemandangan ini menakutkan dan aneh. Tombak mulia Inferno mengamuk. Tendangan Dewa Angin. Pada satu titik, ketika Wang Xiaolong bergerak lebih dekat ke Castellan Manor, hujan gambar tombak terbang tepat ke arahnya, menembus ruang, diikuti oleh bayangan kaki yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk angin kencang. Kedua serangan kuat tersebut bertujuan untuk melukai Wang Xiaolong. Dari jarak tertentu, dua sosok terlihat datang dengan kecepatan sangat tinggi. Pakar alam suci. Melihat kedua sosok itu, Wang Xiaolong menyerang kedua telapak tangannya, mengirimkan segudang jejak telapak tangan yang menghancurkan gambar tombak dan kaki. Detik berikutnya, siluet Wang Xiaolong menghilang dari tanah, dan ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan dua ahli alam Saint. Wang Xiaolong memegang Eminent Holiness Halberd di tangannya. Dengan satu dorongan frontal, itu menembus langsung melalui salah satu jantung Saint Ray Alam, lalu diambil, dan dengan ayunan lain, Eminent Holiness Halberd menembus dada ahli Saint Ray Alam kedua. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tak satu pun dari dua pakar alam Cosmos Guard Cult Saint punya waktu untuk bereaksi. Wang Xiaolong menarik tombak itu ke belakang, membiarkan kedua tubuh itu jatuh ke tanah. Trotoar jalan retak seperti jaring laba-laba. "Kamu, siapa kamu?" tanda seru. Salah satu dari mereka bertanya, ketakutan terlihat jelas di matanya. Wang Xiaolong tidak menjawab. Jari jiwa mutlak yang membawa api esensi sejati menembus pelipis kedua pria itu dan mereka merosot ke tanah dengan mata terbelalak kaget. Wang Xiaolong memasukkan tubuh mereka ke pagoda harta karun Linglong sebagai makanan untuk Poison Corpses Carap dan melanjutkan perjalanannya. Pada saat ini, keributan menyebar di aula dalam dan luar Castellan Manor. Sebelumnya, ketika Wang Xiaolong menerobos gerbang selatan, membunuh lebih dari 300 murid kultus Dewa Kosmos, para ahli ini tetap dalam kegelapan,
Tetapi karena semakin banyak murid kultus Dewa Kosmos terbunuh, karena fluktuasi energi yang kuat yang terasa semakin dekat dengan Castellan Manor, para ahli itu akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Dalam waktu singkat, para ahli itu menemukan berita mengejutkan bahwa seseorang masuk ke kota Dewa Kosmos, membunuh murid kultus Dewa Kosmos mereka di sepanjang jalan. Bodoh. Dia berani menimbulkan masalah di sini di Cosmos Guard City. Orang ini pasti sudah mati. Tetapi baginya untuk menembus kota Dewa Kosmos, dia pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya. Jadi bagaimana jika dia memiliki sesuatu di lengan bajunya? Bisakah dia melawan semua ahli kultus Dewa Kosmos dengan mengandalkan dia sendirian? Saya ingin tahu murid keluarga mana dia. Memiliki murid yang gila seperti itu adalah malapetaka bagi keluarga itu. Para ahli itu menyatakan pendapat mereka dengan cara yang tidak terkendali, sedangkan para ahli dari Distinct Void Door, White Phoenix House, dan lainnya diam-diam bersuka cita di dalam hati mereka. Pada hari pernikahan besar Tuan Muda Kultus Dewa Kosmos, seseorang masuk ke kota Dewa Kosmos, membunuh banyak murid kultus Dewa Kosmos. Tidak peduli hasilnya, reputasi Cosmos Guard Cult akan menderita karena ini. Apa? Alam Saint yang saya kirim keduanya mati, tanda seru. Chen Xiaofeng marah dan kaget mendengar laporan terbaru. Di antara dua ahli Alam Saint yang dia kirim, satu adalah Alam Saint Orde keempat, sementara yang lain adalah puncak Alam Saint Orde ketiga akhir. Dia tidak menyangka keduanya akan terbunuh hanya beberapa menit setelah meninggalkan Castellan Manor. Metu Chen Xiaofeng beralih, lalu dia bergegas pergi ke arah halaman kediaman Xie Hui. Masalah ini telah meningkat ke tingkat di mana Tuan Muda harus diberitahu.